Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Andi Ahmad Ibrahim dari kelompok 1 mata kuliah pengantar statistika matematika. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan karena saya tidak sempat mempresentasikan waktu pertemuan pertama. Baik, yang akan saya bahas untuk pertemuan kali ini itu tentang teori himpunan. Nah, untuk yang pertama itu kita ketahui dulu definisi dari himpunan tersebut. Nah, himpunan adalah suatu konsep mendasar dalam semua cabang ilmu matematika. Secara umum, himpunan adalah kumpulan sejumlah benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi, himpunan merupakan sebuah koleksi dari objek-objek yang terdefinisi dengan baik atau well-defined. Terdefinisi dengan baik artinya bahwa untuk sebarang objek X yang diberikan, maka kita selalu dapat menentukan apakah objek X itu termasuk dalam sebuah himpunan tertentu atau tidak. Nah, selanjutnya kita harus ketahui juga apa definisi dari anggota himpunan. Nah, anggota himpunan adalah sebuah benda atau objek yang terdapat di dalam himpunan. Anggota sebuah himpunan dapat dinyatakan dengan notasi seperti yang tertampil, dan jika bukan anggota himpunan dinyatakan dengan notasi seperti yang tertampil di PPT. Nah, kita menuliskan P elemen A, maka dibaca kita menuliskan seperti yang tertampil di PPT, maka dibaca P anggota A. Nah, untuk menyatakan bahwa objek P adalah anggota himpunan A, misalnya 5 anggota A. Nah, jika A menyatakan himpunan bilangan asli, karena 5 adalah satu di antara tak terhingga banyaknya bilangan asli, himpunan dinyatakan dengan huruf kapital A, B, X, Y, dan seterusnya. Sedangkan anggota di dalam himpunan dinyatakan dengan huruf kecil A, B, X, Y, dan seterusnya dalam bentuk huruf kecil, dan seterusnya. Itu kita masuk di materi tabulasi atau the roster metode. Nah, metode tabulasi artinya menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggota himpunan satu persatu. Dalam penulisannya tersebut harus dipisah dengan tanda koma. Perlu diketahui bahwa dalam penulisan anggota himpunan ini harus jelas dan tidak boleh ada yang berulang. Nah, contohnya itu kita ambil saya salah satunya di sini untuk mengefisienkan waktu. Misal kita ambil yang ketiga, yaitu himpunan C adalah himpunan 5 buah alat transportasi darat, maka dapat ditulis C sama dengan himpunan delman, becak, motor, mobil, dan kereta api. Dengan notasi pembentukan himpunan atau the rule of method, anggota himpunan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan atau suit builder. Dalam cara ini, anggota himpunan yang akan ditulis dinyatakan dengan variabel pengganti atau POBA, yang diikuti dengan tanda garis, kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri unsur himpunan. Nah, dengan notasi pembentukan himpunan atau the rule method, kita berikan saja, saya akan membacakan saja satu contohnya. Misal, yang bagian B. Nah, himpunan B sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat, genap, dan X itu lebih dari 0 dan kurang dari 10. Atau dapat dibaca seperti yang di bawah, himpunan B adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan bulat gelap yang berada di antara 0 dan 10. Nah, dengan menyebutkan syarat keanggotaannya, dalam menyatakan himpunan dapat disajikan dengan cara deskripsi, yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan syarat keanggotaannya. Contohnya itu kita ambil satu lagi, kita ambil yang bagian nomor 2, himpunan B adalah himpunan 4 huruf pertama dalam urutan abjad Latin. Selanjutnya kita masuk di materi himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang himpunan kosong. Untuk himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki atau tidak mempunyai anggota, di mana himpunan kosong dilambangkan atau dinotasikan seperti huruf O atau 0 yang berotasi 90 dan dikasih garis, atau seperti yang tertampil pada gambar, atau dapat ditulis dengan himpunan kosong seperti yang ada di PPT. Nah, perlu diperhatikan antara himpunan kosong dengan himpunan yang tidak tepat atau bukan himpunan. Seringkali
yang bukan himpunan dianggap sebagai himpunan kosong. Untuk itu kita harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat keanggotaannya. Nah, himpunan kosong itu mempunyai contoh. Yang pertama itu, himpunan A adalah himpunan mahasiswa PGTK UT yang berusia 6 tahun. Nah, seperti yang kita ketahui, mahasiswa itu tidak ada yang berumur 6 tahun. Maka, himpunan A merupakan himpunan kosong. Begitupun dengan himpunan B, C, dan D. Nah, selanjutnya itu himpunan semesta. Untuk himpunan semesta itu adalah suatu himpunan yang memuat seluruh benda atau objek yang sedang dibicarakan atau himpunan yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta sering disebut semesta pembicaraan atau set universum atau dilambangkan dengan S atau U. Nah, selanjutnya itu kita melangkah ke materi bilangan kardinal. Nah, kardinal dari sebuah himpunan atau cardinal of the set itu adalah jumlah dari elemen yang berada dari sebuah himpunan. Dengan kata lain, satu jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Dengan notasi yang kedua itu notasinya seperti yang pada gambar. Nah, untuk contohnya itu kita ambil yang bagian A, himpunan A. Nah, himpunan A di sini bisa kita lihat himpunan A memiliki himpunan lagi di dalamnya dan anggota himpunan lagi memiliki himpunan. Nah, di sini seperti yang kita ketahui dan seperti yang dijelaskan, kalau kardinal dari suatu himpunan itu dihitung dari berapa jumlah anggotanya. Nah, maka di sini bisa dilihat himpunan A itu memiliki 3 anggota walaupun di dalamnya terdapat himpunan tapi terhitung 1. Maka mohon maaf sebelumnya sini bukan 1/2A tapi semacam nilai mutlak A atau bilangan kardinal A itu sama dengan 3. Kita masuk melangkah ke materi operasi himpunan. Nah, yang pertama itu gabungan. Kita misalkan kita mempunyai 2 himpunan A dan B, gabungan atau union. Himpunan A dan B dinyatakan A dengan notasi gabungan itu B, atau dapat kita baca dengan A gabung B adalah himpunan yang memuat anggota A dan B atau anggota B. Gabungan A dan B dapat didefinisikan secara ringkas oleh A gabung B atau X, di mana X adalah elemen A dan atau X elemen B. Selanjutnya itu yang kedua itu irisan atau intersection. Nah, 2 himpunan A atau B dan B dinyatakan dengan A iris B adalah himpunan dari semua anggota yang dimiliki bersama oleh A dan B, yaitu semua anggota yang termasuk di dalam A dan juga termasuk di dalam B. Irisan A dan B dapat didefinisikan secara ringkas oleh A iris B atau dapat dibaca dengan atau dapat ditulis dengan A iris B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Nah, yang ketiga itu selisih. Nah, selisih 2 himpunan A dan B ditulis dengan A seperti dengan kurang A selisih B. Nah, tanda selisih sini seperti tanda kurang tapi tanda selisih. Nah, selisih 2 himpunan A dan B dapat tulis dengan A selisih B adalah himpunan dari semua anggota yang termasuk di dalam A tetapi tidak termasuk di dalam B. Selisih A dan B dapat didefinisikan secara ringkas seperti A selisih B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Diagram Venn 2 himpunan A dan B dapat dilihat pada gambar, di mana A selisih B itu adalah daerah yang diarsir. Nah, di sini kita bisa lihat daerah yang diarsir itu daerah yang tidak terkena sama sekali dengan himpunan B. Yang keempat itu komplemen. Nah, untuk komplemen dari himpunan A dituliskan dengan notasi A berpangkat K. Adalah himpunan yang memuat semua anggota S yang tidak dimiliki oleh A. Komplemen A dapat didefinisikan secara singkat seperti A berpangkat K sama dengan A himpunan AK, komplemen himpunan A komplemen K sama dengan X, di mana X elemen S dan X bukan elemen A. Nah, selanjutnya perkalian 2 himpunan. Untuk perkalian 2 himpunan A dan B dinotasikan itu A kali B adalah himpunan yang terdiri atas semua pasangan atas semua X
X1 dan X2 pasangan yang mungkin dapat dengan ditulis X elemen A dan X2 elemen B. Perkalian himpunan A dan B dapat didefinisikan secara ringkas seperti yang terampil pada PPT. A kali B sama dengan himpunan X1 dikali X1 X2, di mana X1 elemen A dan X2 adalah elemen B. Itu adalah aljabar himpunan. Dengan mengetahui beberapa sifat di dalam himpunan, operasi dapat dilakukan dengan mudah. Kemudahan ini diperoleh dengan mengetahui hasil operasi tanpa melakukannya terhadap anggota himpunannya. Hukum-hukum tersebut diberikan dengan tetap menggunakan simbol S sebagai himpunan semesta. A, B, C, dan D, A, B, dan C sebarang himpunan di dalam S. Nah, aljabar himpunan itu memiliki beberapa hukum-hukum. Yang pertama hukum idempoten, di mana A gabung A itu sama dengan A, dan A iris A itu sama dengan A. Nah, untuk hukum asosiatif itu dalam kurung A gabung B tutup kurung digabungkan dengan C sama dengan himpunan A gabung dalam kurung B gabung C. Seperti juga yang dalam kurung A iris B diiris C sama dengan himpunan A iris B himpunan A diiriskan dengan himpunan B iris C. Nah, selanjutnya untuk hukum komutatif. Nah, untuk hukum komutatif itu sama dengan A gabung B sama dengan B gabung A, dan A iris B sama dengan B iris A. Nah, untuk hukum distributif itu A gabung B iris C sama dengan himpunan A gabung B diiriskan dengan himpunan A digabung B. Untuk kedua itu A iris gabungan B dan C sama dengan A iris B digabungkan dengan A iris B. Nah, selanjutnya itu hukum identitas. Nah, hukum identitas itu yang pertama A gabung himpunan kosong sama dengan A iris himpunan semesta sama dengan A, dan A gabung himpunan semesta sama dengan semesta, dan A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Hukum kelengkapan. Nah, untuk hukum kelengkapan ada 6. Yang pertama itu A iris A komplemen K sama dengan S himpunan semesta. A iris A komplemen K sama dengan himpunan kosong. A komplemen K dikali A komplemen K sama dengan A. S komplemen K sama himpunan S himpunan semesta sama komplemen K sama dengan himpunan kosong, atau himpunan komplemen K atau sama dengan himpunan semesta. A selisih A sama dengan himpunan kosong. S selisih A sama dengan himpunan A komplemen K. Yang terakhir hukum De Morgan. Nah, untuk hukum De Morgan, A gabung B komplemen K sama dengan A komplemen K iris B komplemen K, dan himpunan A iris B komplemen K sama dengan A komplemen K digabung B komplemen K. Nah, itulah presentasi dari saya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.